warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua saya jamaah salat fardu Isya dan salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung Ramadan ini kita masih tetap istiqomah melaksanakan salat sunat tarawih. Dan sholawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak bersolawat kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, dan juga kita mendapatkan keberkahan hidup di dalam dunia ini. Barokah dari lantunan sholawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kita meninggalkan Ramadan, maka Ramadan yang meninggalkan kita. Dan juga kita mendapatkan kabar duka cita. Maghrib tadi guru kita Al-Ustaz Tengku Zulkarnain telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan-kesalahan beliau walaupun ada dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dia dari siksa kubur dan nantinya Allah masukkan dia ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini bahwasanya tarawih hanya tinggal dua kali lagi ya, ini sama besok. Kalau memang hari raya itu jatuh pada hari Kamis. Intinya apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan, beramal ibadah di dalam bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, kata Jibril, mohon maaf, kata malaikat Jibril, bahwasanya dialah orang yang celaka. Lalu itu doa diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mumpung masih ada Ramadan, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya beristighfar haruslah diiringi dengan rasa penyesalan, haruslah diiringi dengan rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan selama ini hanyalah membaca istighfar. Membaca istighfar berbeda dengan beristighfar. Kalau membaca istighfar, membaca mohon ampun. Tapi kalau beristighfar kepada Allah diiringi dengan rasa penyesalan, maka itu berbeda dengan membaca istighfar. Kalau pernah dulu, zaman dulu belum ada HP, kalau suka sama seseorang, waktu dulu ini ya, tak ada di SMS, pakai surat zaman dulu. Berbeda rasanya membacakan surat cinta sama yang menuliskan surat cinta. Berbeda. Kalau menuliskan surat cinta, itu memang diiringi dengan rasa, wah, tak bisa lagi dikatakan. Tapi kalau membacakan surat cinta, lain. Bisa-bisa apa? Timbul tertawa, geli, lucu. Kenapa? Karena bukan kita yang bercinta. Kita hanya membacakan surat cinta. Begitu juga lah dengan beristighfar. Yang kita lakukan selama ini adalah membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi tidak kita beristighfar dengan hati yang tulus. Apa luar biasanya istighfar? Di dalam kitab Mustanawi karangan Jalaluddin Arumi dikatakan bahwasanya seorang khalifah Muawiyah yang pernah memimpin kekhalifahan pada masa dinasti Umayyah. Apa yang terjadi ketika khalifah tidur dalam masjid, tertidur pulas, datanglah seseorang membangunkan khalifah. Wahai khalifah, bangun. Yang namanya khalifah punya ilmu, wara, taat beribadah, tahu bahwa yang datang itu bukanlah manusia. Dia tahu bahwa yang datang itu adalah setan. Bingung khalifah, wahai setan, biasanya engkau menyesatkan manusia, tetapi kali ini kenapa engkau membangunkan diriku untuk sholat Asyar? Karena waktu dibangunkan, wahai khalifah bangun, sebentar lagi Asyar akan tiba. Heran khalifah Umayyah, berkata, tapi apa kata setan? Wahai khalifah, itu dulu, walaupun aku pernah membangkang kepada Allah, tapi 700 tahun lamanya aku pernah mengabdi kepadanya, dan sekarang aku adalah hamba Allah. Licik memang betul setan ini. Tetapi Khalifah Umayyah tak langsung percaya. Didesak lagi, kenapa wahai setan engkau bangunkan aku untuk beribadah kepada Allah?
kaum Lut dan kaum-kaum sebelumnya. Apa kata setan? Wahai khalifah, sebenarnya kerusakan umat pada zaman dahulu itu bukanlah campur tangan kami, tapi karena kerakusan dan ketamakan dari manusia itu sendiri. Apakah Khalifah Umayyah langsung percaya? Tidak. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dimohonkan gangguan dari jin dan syaitan. Terakhir dengan rasa emosi, Khalifah Umayyah nyinyir terus bertanya kepada setan. Akhirnya setan jujur kepada Khalifah Umayyah. Wahai Khalifah Umayyah, sebenarnya tujuanku membangunkan Khalifah untuk melaksanakan sholat asar di awal waktu, karena aku takut kalau Khalifah nanti tidak sholat di awal waktu pada sholat asar, Khalifah akan merasa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan itu akan membuat engkau beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan rasa penyesalan. Beristighfar itulah yang aku takutkan, karena luar biasanya manfaat istighfar 200 kali lipat dibanding engkau sholat tepat waktu, wahai Khalifah. Ternyata inilah setan yang licik. Kita anggap dia baik, ternyata ada makna di belakangnya. Tapi kalau kita manusia jumpa setan, bisa ngomong langsung sama setan, besok udah bisa buka praktek, ya kan? Bisa mengobati orang jadi dukun. Tetapi kalau Khalifah tidak, orang yang berilmu tidak seperti itu. Pasti ada makna dan tujuan busuk di balik kelicikan dari setan tersebut. Tetapi pernahkah kita dibangunkan setan untuk sholat? Tak pernah ya? Karena setan itu tahu kalau tinggal pun sholat tak menyesal. Maka tak dibangunkan. Lain dengan Khalifah. Kalau Khalifah tahu setan, oh ini kalau tak dibangunkan, tinggal sholatnya, menyesal, beristighfar kepada Allah dengan penuh penyesalan. Dan itu yang ditakutkan setan. Takut dia kalau kita beramal ibadah luar biasa, takut dia kita masuk surga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita beristighfar. Tapi jangan tinggalkan sholat lalu beristighfar, jangan. Tetap kita sholat, tetap juga kita beristighfar, mohon ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kita di malam hari atas dosa-dosa kita yang di siang hari kita lakukan. Bertobat kita di siang hari atas dosa-dosa yang kita lakukan pada malam hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kondisi pun sudah kurang sehat karena tadi baru vaksin agak oyong. Ya, jadi semua guru Namira tadi sudah alhamdulillah divaksin vaksin yang kedua. Jadi jangan ragu Bapak Ibu tetangganya untuk masukkan siswanya ke sekolah Namira, karena insya Allah aman ya. Aman, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan berkah semua amal ibadah kita. Saling membantu maka kita juga akan dibantu Allah Subhanahu wa taala. Saling memudahkan maka kita juga akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun atas segala dosa kepada Allah. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan malam ini adalah malam terakhir jadwal saya di sini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.